semua ibadah harus ada ilmunya. Maka dari itu sebelum haji, sebelum umrah pasti ada namanya penataran manasik itu ya. Sambil siraman rohani, mungkin siraman jasmani, ada yang belum mendapatkan air. Pak Ustadz Gufron belum, yang lain Pak RT belum ya. Jadi yang pertama ilmu, karena dengan ilmu itulah kita diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu tidak diterima, itu ya. Maka dalam kitab Matan Nuzubat diterangkan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Siapa saja yang beramal beribadah tanpa ilmu, ibadahnya, amalnya tidak diterima oleh Allah alias ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini ditekankan ya, tidak diterima alias ditolak, itu ditekankan. Seperti tadi Bapak baru hadir, silahkan masuk ke dalam, itu ditekankan ya, masuk ke dalam. Ada masuk yang keluar, ada ya, kancing baju dimasukkan malah keluar. Hadirin hadirin saya hormati, maka itu penting sekali ilmu untuk persyaratan ibadah ataupun amaliyah kita. Yang kedua niat, itu ya. Hadirin hadirin saya hormati, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnalah haji dan umrah semata-mata karena dan untuk Allah Ta'ala. Maka senantiasa kita berniat ibadah lillahi ta'ala, semata dan untuk karena Allah, itu ya. Jangan karena niat-niat yang lain. Karena apa? Dulu ada orang Pak, niatnya salah ya. Dia itu kalau ada acara begini, pengajian, arisan ya, atau kenduri, dia pengen duduk di karpet. Oleh panitia, oleh tuan rumah nggak boleh, jangan duduk karpet, kamu duduknya di tikar. Karpet ini untuk Pak Haji, untuk Bu Haji. Akhirnya orang itu Pak, Bu, punya niat, saya harus bisa pergi haji supaya kalau ada acara bisa duduk di karpet ya. Ini niat yang benar apa benar? Niat yang salah. Dia pengen haji karena niatnya supaya bisa duduk di karpet. Ada juga ada orang ke musola ya, pakai peci putih ya, pakai sorban, ditegur temennya, ah lo haji juga belum, umroh belum, ustadz juga bukan ya, kemana-mana pakai sorban. Masya Allah, ini yang berniat saya harus bisa pergi haji. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu, orang tersebut bisa menunaikan haji sampai 3 kali. Akhirnya kemana-mana sorbannya 3 lembar dipakai semua ya. Ini niat yang benar apa benar? Jelas niat yang salah ya, karena sorban itu tidak untuk haji, tidak untuk ustadz, tapi untuk kita semua yang sedang beribadah. Tandanya pakai sorban ya. Kita pakai peci putih, peci hitam silahkan, supaya kita itu aman. Dulu ada bapak-bapak, ibu-ibu ya, dia nggak pakai peci ya, naik mobil sendiri, di lampu merah diketok-ketok ya, om aku ikut om, Masya Allah, dibuka kacanya, ngawur saja kamu, bencong nggak tahu diri, saya ini sudah haji. Oh om sudah haji, kalau itu gratis saja loh ya. Maka itu kita pakai peci hitam, pakai peci putih supaya aman. Hadirin hadirin kami hormati, itu ya. Maka ada ilmu ya, ada niat yang baik lillahi ta'ala. Kemudian sabar ya, huruf yang ketiga sabar ya. Maka dari itu kalau kita sabar, ya rezeki itu gampang ketemu di mana-mana Bapak Ibu, Masya Allah ya. Dulu ada orang itu Pak naik busway gelantungan gitu ya. Ternyata di situ ada jok yang kosong. Dia duduk di situ ya. Masya Allah, mohon maaf ini jorok ini ya. Ternyata di depannya itu, di bawah jok itu ada kuning-kuning. Diperhatiin aja tapi dia sabar. Masya Allah ya. Ini ada orang yang masuk angin ya, tapi dia sabar, tapi diperhatiin aja, ternyata ada barang yang mengkilap ya.
Ternyata apa, dikorek-korek dengan sepatu, dibersihin dengan tisu, ternyata gigi palsu emas ya. Jadi orangnya itu muntah, giginya copot ya. Dia sabar itu, alhamdulillah dapat rezeki gitu ya. Nah, maka sabar, kata Nabi apa, as-sabru kasibri murrun madzaqatu walakin awaqibu ahlam minal asali. Sabar itu berat, sabar itu pahit seperti broto wali itu ya. Broto wali bahan jamu itu pahit banget. Walakin awaqibu ahla minal asali, tetapi akibatnya sabar itu lebih manis daripada madu lebah ya. Jadi madu lebah ya, jangan dipisah yang madu gitu aja, madu lebah ya. Maka sabar, apalagi Pak Gasman, Pak Ustadz Waluyo juga mohon maaf semalam gue hadir ya. Dengan acara yang sama itu sabar karena menghadapi berbagai macam masalah ya. Apabila kita sakit ya, senantiasa baca istighfar ya. Jangan ngeluh, kenapa sih saya yang sakit, yang lain kok badan sehat. Banyak istighfar belum sembuh ya. Minum air zam-zam terus belum sembuh ya. Kuatkan diri kita, sholat 2 rakaat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, membaca banyak sholawat. Pasti, bukan insya Allah, tapi pasti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, bukan riak, bukan pamer. Saya dari usia SMP Pak, kalau olahraga itu lari itu gak kuat, jalan jauh gak kuat. Tapi tahun 2005 Allah berikan kesempatan saya pergi haji, 2013 umroh, alhamdulillah dengan baca istighfar, banyak sholawat, minum air zam-zam, saya jalan dari Musdalifah ya, itu sampai ke Mina, itu 8 kilo, alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah. Itu ya, dari maktab, dari hotel ya, itu ke Mina, itu 4 kilo jalan kaki. Alhamdulillah saya diberikan Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan pamer, bukan riya, tapi ini motivasi bagi kita semua. Apabila kita merasa sakit, ya merasa lemah, merasa lelah, banyak istighfar, banyak membaca sholawat, sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ya, dan banyak-banyak membaca sholawat, minum air zam-zam, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan lahir batin. Apalagi mohon maaf, waktu itu saya jadi karu, kepala regu, mengurus 11 orang itu ya, Allah berikan kekuatan. Hadirin hadirat yang hormati, itulah sabar ya, sabar. Maka digariskan oleh Allah dalam ibadah haji, la rofatha ya, jangan berpikiran kotor atau berpikiran tentang birahi ya, wala fusuko, tidak boleh fasik, males ibadah, sholat di hotel aja lah, jangan. Usahakan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mohon maaf, saya tahun 2005 ya, maktabnya itu di Aziziyah 2, 6 kilo, tapi ada jemputan bis setiap 10 menit itu ya. Allah berikan kekuatan. Hadirin hadirat kami hormati ya, la rafasa wala fusuqa wala jidala. Tidak boleh berbantah-bantahan, cekcok ya. Kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan dengan kekeluargaan, dengan kata-kata yang baik ya, dengan diiringi kata maaf itu ya. Jangan sampai kita emosi. Kalau kita kekang hawa nafsu, kita kendalikan emosi kita. Yang keempat adalah istiqomah ya. Istiqomah itu ibadah kita rutin dan rajin, sehingga disebut hajinya adalah haji mabrur, bukan haji mardud. Mabrur itu haji yang baik, yang makbul, diterima oleh Allah. Tandanya apa? Pulang haji lebih baik, ibadahnya lebih rajin ya, dan juga lebih sosialnya lebih tinggi, kesadarannya lebih baik ya, omongannya lebih sopan, akhlaknya makin bagus. Itulah haji yang mabrur, bukan haji mardud. Na'udzubillah min dzalik, yang kata orang haji tomat, dulu mau berangkat tobat, pas pulang dia kumat, pulang haji mancing melulu. Ada gitu, masya Allah. Hadirin hadirat kami hormati, maka istiqomah disebut haji atau umroh yang mabrur. Seperti bapak ibu
ya, sebulan yang lalu kan kita puasa. Dapat Lailatul Qadar apa enggak? Lihat saja kelakuannya, akhlaknya, amaliyatnya setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan, berarti dia dapat Lailatul Qadar. Sholat kita ada pahalanya apa enggak? Lihat saja perbuatan kita, akhlak kita, perbuatan amal kita setelah sholat. Hadirin hadirin hormati, maka itu perlu sekali ya, tidak hanya bagi Pak Gasman yang akan haji ataupun kita yang sudah haji yang belum ya, selalu punya yang pertama adalah ilmu, yang kedua niat lillahi ta'ala, yang ketiga selalu sabar, yang keempat istiqomah. Ini kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Gasman, juga barokah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila khamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Haji Primati yang telah menyampaikan bekal kepada calon tamu Allah Bapak Gasman dan Bapak Ustaz Waluyo.